Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kita yang ke-6 kali ini, kita akan membahas mengenai dasar-dasar meniadakan penuntutan dan pemidanaan. Seperti pada kuliahan kita sebelumnya, rasanya terkait dengan masalah status, baik itu status hukumnya ataupun status dari pelaku, itu sangat penting sekali dalam penentuan proses dalam hukum acara pidana Islamnya. Dan juga permasalahan syarat-syarat, baik itu syarat formil ataupun syarat material, itu juga menjadi penentu apakah hukum acara pidana itu bisa diteruskan ataupun dihentikan. Banyak permasalahan yang berkaitan dengan penuntutan dan pembedanan ini sangat penting untuk menentukan apakah seseorang itu bisa dipidanakan atau bisa dituntut atau tidak. Nah, sebelum kita membahas masalah dasar-dasar peniadaan ini, syarat-syarat formil seperti halnya asal identitas, nama, tempat lahir, dan kejelasan seseorang itu menjadi syarat yang mutlak untuk penentuan seorang bisa ditentukan dalam masalah penuntutan dan pemidanaan. Kemudian yang menjadi syarat-syarat material itu juga tidak kalah pentingnya, baik itu yang berkaitan dengan masalah delik aduan, kemudian dalam hal penerapan hukumannya, ataupun yang berkaitan dengan masalah-masalah kepentingan. Berkaitan dengan itu, masalah waktu dan tempat di mana suatu jarimah atau suatu tindak pidana itu dilakukan, itu menjadi suatu penentu untuk menentukan kesalahan apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Jadi status perbuatan pidananya itu seperti apa. Biasanya di dalam hukum pidana Islam banyak sekali diterangkan berkaitan dengan masalah delik atau masalah jarimah. Kemudian berkaitan dengan masalah dakwaan. Masalah dakwaan ini juga banyak sekali dipengaruhi oleh hal-hal yang itu berkaitan dengan masalah pelaku, kemudian masalah tindakannya, kemudian hal-hal yang di luar dari tindakan dan pelaku. Misalnya disuruh atau diperintah oleh atasannya. Kemudian ada juga hal-hal yang bisa membatalkan suatu tindakan pidana atau sebuah tuntutan. Kemudian berkaitan dengan dasar-dasar peniadaan pidana tersebut, kita pertama bahas mengenai ketentuan penuntutan, di mana penuntutan ini berbeda dengan pidana adalah penuntutan lebih diarahkan kepada penuntut umum. Jadi ini berkaitan dengan penuntut umum, jaksa atau yang lainnya. Di dalam kita ada misalnya walidatul khasmah atau di peradilan mahkamah syariah. Nah, kalau teman-teman mau belajar sebenarnya berkaitan dengan hukum acara, itu yang ideal yang sudah berjalan di dunia ini adalah di Brunei Darussalam. Untuk di Brunei Darussalam, untuk negara muslim, itu memang secara konsep penerapan hukum acara pidana Islamnya sudah bagus. Nah, berkaitan dengan itu, alasan peniadaan tuntutan itu berkaitan dengan nebis in idem, itu dalam bahasa kita, karena ini sebenarnya seperti ini. Sebenarnya itu ada semacam kesamaan, hanya istilah-istilah yang terdahulu saja itu sedikit berbeda karena permasalahan masa saja. Secara inti syariah itu sama saja. Kemudian ada lampau waktu karena kerentanan waktu. Kemudian ada masalah terdakwanya, atau status terpidananya, itu bagaimana, meninggal atau masih sehat atau sedang sakit parah. Kemudian ada penyelesaian di luar pengadilan. Nah, itu di kita ada semacam ketika itu masalah itu bisa diselesaikan di luar pengadilan, misalnya orang itu harus membayar dendanya atau orang kemudian ketika ada berzina dia menikahinya, banyak sekali dilakukan regulasi yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun oleh Rasul Rasyidin berkaitan dengan penyelesaian hukum di luar pengadilan. Kemudian ada abolisi dan amnesti, dia juga banyak dilakukan di masa Rasulullah ataupun di masa Rasul Rasyidin berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari kepala negara, kepala dari gubernur untuk memberikan pemaafan atau memberikan hukuman yang lebih berkaitan dengan amnesti misalnya ketika ada suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Ya,
Jadi ini yang mutlak wewenang negara. Gitu. Kemudian dasar-dasar penindakan hukuman. Nah, dasar-dasar penindakan hukuman ini, misalnya yang pertama adalah keterangan saksi. Jadi ada keterangan saksi yang membenarkan perbuatan pelaku tersebut, dalam artian ternyata pelaku tidak berbuat salah. Kemudian ada keterangan ahli, bahasanya menurut ahli perbuatan tersebut bukan masuk dalam delik jarimah, bukan masuk dalam suatu tindakan kejahatan, ataupun itu dalam hukum pidana Islam itu bukan suatu kejahatan. Misalnya ada seorang yang membunuh, misalnya ada seorang yang membunuh dan dia dalam kondisi sangat terpaksa untuk membunuh. Nah, ini kemudian ada surat yang membuktikan bahwasanya dia tidak bersalah. Kemudian ada petunjuk. Nah, jadi petunjuk lain yang itu menjurus kepada pembenaran terhadap tindakan pelaku. Kemudian ada keterangan terdakwa. Kemudian ada peristiwa. Karena suatu peristiwa, misalnya peristiwa itu adalah ketika ada seorang yang harus mengambil keputusan sehingga itu mengakibatkan suatu tindakan hukum gitu. Jadi karena dia ada dalam keterpaksaan, atau misalnya dalam kondisi perang, atau misalnya dalam kondisi masalah politik yang lebih besar. Nah, jadi biasanya arahnya ke situ. Misalnya ada seorang yang kasusnya di Aceh, kemudian ada orang Aceh yang melakukan kejahatan di daerah lain. Nah, karena ada konflik di Aceh, misalnya konflik, maka orang tersebut tidak dihukum karena dengan alasan ini nanti akan berakibat kepada permasalahan politik atau masalah pecahan. Jadi kita mengambil masalahnya semacam itu. Kemudian ada hilang pertanggungjawaban pidana, misalnya karena hilang akal, dia masih kecil pelakunya, kemudian ada paksa tadi, kemudian karena meninggal bisa juga. Kemudian bukan peristiwa hukum, dalam artian tindakannya tersebut itu bukan suatu peristiwa hukum, bukan, tidak bisa disalahkan walaupun sudah terbukti dia melakukan kesalahan. Nah, gitu. Kemudian terdakwa bebas dari hukum. Nah, ini karena alasan-alasan yang lainnya, misalnya karena kalau di dalam Islam misalnya ada seorang ayah itu dia berkata ataupun mendisiplin anak, tetapi di dalam peraturan itu masuk dalam suatu tindakan kejahatan. Nah, gitu. Jadi ada batasan-batasannya terkait dengan ini. Kemudian tidak ada atau kurangnya bukti. Nah, kemudian adanya kematian. Kemudian masalah penyediaan ketentuan meniadakan pembinaan. Yang pertama adalah ini berkaitan dengan hakim ya. Jadi levelnya di atas dari penuntutan tadi. Nah, ini berkaitan dengan hakim. Nah, berkaitan dengan hakim ini rumusnya lebih luas. Karena apa? Yang pertama berkaitan dengan ini adalah dasar pembenarnya. Yang pertama adalah meniadakan sifat melawan hukum atau dibenarkan oleh sumber hukum Islam. Dalam artian ketika ada banyak bukti-bukti dia melakukan kesalahan, akan tapi di dalam Al-Quran ataupun di dalam sumber hukum Islam yang lainnya itu tidak ada yang menentukan dia itu melakukan suatu tindakan kejahatan atau melakukan suatu tindakan dosa, maka dia bisa dibebaskan. Kemudian berkaitan dengan terdakwa yang seharusnya dibebaskan. Jadi memang ketika ada seorang yang melakukan suatu tindakan kejahatan, kemudian ada hal-hal yang lainnya yang itu menjadikan terdakwa bisa bebas. Misalnya tadi karena alasan politik ataupun karena kurangnya bukti, gitu. Nah, atau karena daya paksa tadi, atau karena perintah dari atasannya. Atasan ini dalam artian adalah masalah kewenangan politiknya. Lalu adanya dasar pemaafan, jadi pelaku terbukti bersalah kemudian dimaafkan. Nah, ini ada di dalam kisos ketika dari keluarga korban memaafkan ataupun dari hakim itu memaafkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itu bisa. Kemudian dasar-dasar meniadakan yang pertama tidak ada bukti, ada daya paksa, ada bukti baru,
ada bukti baru yang membuktikan bahwasanya pelaku tidak melanggar aturan-aturan yang ada atau tidak melanggar apa yang ada dalam Al-Quran, hadis, ataupun sumber hukum yang lainnya. Kemudian dibenarkan dalam peraturan negara. Nah, ini berkaitan lagi dengan peraturan negara, dengan kepentingan negara. Kemudian pelaku belum berusia balik, kemudian ada alasan-alasan politik yang lainnya. Nah, di dalam hukum acara pidana Islam sebenarnya banyak sekali kalau kita melihat misalnya di Aceh ataupun di beberapa negara Muslim yang menerapkan hukum acara pidana Islam. Bermasalahan dengan masalah penuntutan ini juga tidak terlepas dari pemahaman-pemahaman dari konsep-konsep negara, dari hukum adat misalnya, ada hukum asli dari negara tersebut, kemudian berpadu dengan hukum Islam, ataupun metode penggabungan, gitu ya. Nah, dalam hal metode penggabungan ini, karena Islam bukan berdiri sendiri, ada metode hukum yang lain, misalnya masalah psikologinya bagaimana, masalah biologisnya bagaimana, dalam artian dalam masalah penyelidikan gejala-gejalanya, kemudian berkaitan dengan kemampuan seorang untuk bertanggung jawab terhadap hukumnya, ataupun berkaitan dengan nilai-nilai di dalam masyarakat, ataupun nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang. Inilah kemudian yang menjadikan hakim ataupun penuntut dalam menentukan menentukan pelakunya kan harus berbuat secara adil. Dalam arti adil adalah tidak merugikan ataupun tidak menguntung, jadi tidak merugikan pelaku ataupun merugikan keluarga korban ataupun sebaliknya tidak jadi menguntungkan, harusnya menguntungkan dua-duanya. Jadi dalam semua jarima, entah itu penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain, itu harus sesuai dengan syarat-syarat ketentuan, kemudian dipadukan dengan permasalahan-permasalahan lainnya. Yang itu mutlak. Yang pertama, kalau berkaitan dengan penindakan, mutlak adalah keputusan dari hakim, pertimbangan hakim. Kemudian berkaitan dengan penindakan, berkaitan dengan penuntut umumnya semacam apa. Itulah. Jadi diharapkan dari pembelajaran kita berkaitan dengan penuntutan pembedaan ini, kita harus bisa lebih berpandangan luas supaya seseorang ketika dia ingin dituntut itu benar-benar orang yang sudah layak dituntut, gitu. Ataupun orang ketika untuk penentuan dia bisa dipidanakan atau tidak, dia memang sudah layak untuk dipidanakan, baik itu secara keadilan hukumnya ataupun secara kepastian hukumnya, baik itu secara material ataupun secara formilnya, gitu. Ya, sekian kuliah dari kami. Nanti ketika ada pertanyaan silahkan bertanya. Nanti kita akan membahas masalah ini pada pertemuan selanjutnya, masalah ataupun masalah-masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.